Halo semua. Beberapa waktu lalu saya membaca satu artikel yang sangat bagus di Bloomberg. Artikel tersebut membandingkan dua super aplikasi di ASEAN, yaitu Grab dan Goto. Ya, ini adalah dua perusahaan yang sejak dulu head to head. Ada ada Gojek, ada Grab, ada Gokar, ada GrabCar, ada GoFood, ada juga GrabFood. Jadi semuanya itu kayaknya kalau Gojek ada, ya Grab ada dan sebaliknya. Bedanya apa? Kalau dalam konteks pasar modal, Grab itu perusahaan asal Malaysia, tapi listingnya di Nasdaq langsung. Ya, jadi dia bahkan tidak listing di Malaysia sendiri. Kalau Goto asal Indonesia, listing di Indonesia, di IPO-nya itu waktu saya baca prospektusnya juga sudah dimuat pasal dan pasal sih kesepakatan RUPS bahwa mereka juga akan listing di US. Harganya gimana? Nah, kalau Grab sudah IPO duluan 2021, waktu tech itu masih lagi hot-hotnya gitu ya. Kalau saya cek berdasarkan data harga harga Grab itu waktu IPO di 10 US dollar, sekarang di 3 dolar ya, sudah turun mungkin hampir 70%. Kalau Goto IPO-nya di 2022 pada harga 338, per tanggal 25 Agustus itu di 324. Ya, turun dikit lah, sempat naik juga kan. Nah, saya akan membahas apa yang menarik dari dua perusahaan ini berdasarkan artikel yang saya baca. Kalau secara bisnis, Grab itu saya baca dari websitenya itu ada 3 poin ya. Mobility ya, jadi Grab Car, Grab untuk ojek gitu, dari makanan, sama finansial. Jadi mungkin semacam Grab Pay seperti itu. Nah, kalau secara geografis ya dari grafik di bawah kita bisa lihat ternyata Singapura itu berkontribusi hampir setengah ya, 42% terhadap semua penghasilan daripada Grab. 11% di Thailand, 12% di Filipina, 16% di Malaysia, negara asal dia. Nah, Indonesia di mana, Pak? Indonesia itu dimasukin di sini orders bersama dengan Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Padahal kalau kita lihat Grab investnya cukup besar loh di sini. MRT saja ada nama Grabnya gitu ya. Dan kayaknya baik makanan maupun apa cukup cukup kompetitif. Ya, tapi ternyata secara income per 2021 Indonesia belum ada apa-apanya. Singapura yang banyak. Ya bisa juga sih karena ya mungkin kalau di Singapura kan pakai dolar. Jadi tarifnya lebih mahal gitu loh dibandingkan Indonesia. Nah, kalau Goto itu Indonesia banget deh ya. Ini benar-benar local championnya kita. Dia punya pendapatan 95,7% itu dari Indonesia. 4,3% itu baru dari negara lain. Jadi bisa dikatakan Goto itu di Indonesia sudah cukup sangat baik lah, walaupun kompetitornya sangat banyak ya. Dia punya antar jemput ya, Gojek, Gokar, dia punya GoFood, dia juga punya GoPay gitu ya. Bahkan finansial tuh nggak cuma sekedar ini, Goto juga punya Bank Arto ya, walaupun sebagai saham pengendali. Kemudian dia juga ada GoPay Later dan macam-macam. Nah, bedanya dengan Grab ya dia ada Tokopedia-nya aja. Grab kayaknya belum ada semacam Tokopedia. Jadi sebagai Goto ya, kompetisinya cukup sengit. Di Gojeknya dia lawan Grab, di Gotonya di Topetnya dia lawan Shopee gitu. Jadi kompetisinya sangat ketat. Belum lagi yang pemain-pemain lokal yang lain seperti Bukalapak, Blibli, apa namanya, banyak lah gitu ya. Nah, kalau omset ya, ini berdasarkan proyeksi yang dihimpun oleh Bloomberg, diperkirakan ya 2022 di Q2 dan Q3 itu omsetnya Grab itu di 300 juta dolar ya, kalau kita kalikan 15.000 berarti 4,5 triliun. Nah, sementara si Goto itu diperkirakan mencapai 400 juta dolar ya. Jadi kalau 400 juta dolar kali 15.000 berarti sekitar 6 triliun. Menarik ya. Jadi ternyata Goto itu secara omset ya berdasarkan prediksi analis
masih lebih besar Goto daripada Grab di kuartal 3 nanti. Ya, bisa jadi karena memang Gojeknya bagus sekali, bisa juga ya itu basically Gojek tambah Tokopedia, makanya lebih besar. Ya, breakdown-nya saya kurang tahu. Nah, eh, satu hal yang saya sayangkan itu adalah ya dua-duanya masih rugi Bapak Ibu. Ya, baik Goto maupun Grab. Goto itu di laporan keuangan Q1, Q2-nya saya belum belum dapat. Itu rugi 6, hampir 6,5 triliun per Maret 2022. Nah, kalau yang Grab sudah keluar ya laporan keuangan kuartal 2-nya, per Juni itu dia rugi 547 juta dolar atau kalau dengan 15.000 itu setara kurs 8,2 triliun. Nah, ya namanya rugi ya. Apalagi sekarang sentimen sudah berubah ya. 1-2 tahun lalu semua orang bilangnya fintech, bilangnya teknologi, teknologi finansial, bahkan saham-saham yang nggak jelas pun itu valuasinya bisa tinggi sekali. Sekarang ya semuanya kebakaran jenggot. Kenapa? Karena kebijakan The Fed bunganya lebih tinggi. Jadi orang di luar mau pinjam uang untuk spekulasi semakin mahal. Pinjam uang juga semakin sulit karena kebijakan sekarang ketat. Belum lagi yang kebakaran di kripto, yang kebakaran di saham-saham tech yang valuasi tinggi. Jadi kalau misalnya perusahaan terus-menerus rugi, itu bisa sangat negatif loh ke harga sahamnya, gitu ya. Nah, tapi ya secara harga kita lihat ya, yang Grab sudah turun jauh, Goto belum. Nah, bukan berarti kalaupun harga saham Goto belum belum turun, manajemen perusahaan boleh santai-santai aja. Perlu ada terobosan, perlu ada inovasi, dan harus cepat gitu ya. Bagaimana caranya mereka bisa harus segera menghasilkan keuntungan operasional. Ya, jangan lihat laba bersih. Kalau Gojek, Goto menurut saya masih bagus. Waktu dia beli Bank Arto, dia belinya di atas 25%. Sehingga naik turunnya saham Arto itu tidak berpengaruh ke bottom line. Tidak seperti Bukalapak. Bukalapak waktu membeli BBHI, Alobank gitu ya, itu di bawah 25%. Karena di bawah 25%, naik turunnya harga saham itu berpengaruh ke bottom line atau laba bersihnya Bukalapak. Sehingga kalau kita lihat kok dia punya net profit bisa plus besar tapi operating profitnya rugi ya. Ya karena net 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 profitnya itu termasuk volatilitas harga daripada bank yang dia beli. Nah, kalau Goto nggak ada begituan karena perusahaan-perusahaan yang dia beli dia di atas 25%. Sehingga secara akuntansi itu dicatat sebagai equity secara equity gitu ya, sehingga naik turunnya harga saham tidak diperhitungkan dalam laba bersihnya. Nah, jadi terlepas daripada itu ya, yang jadi perhatian adalah kalau bisa secepat mungkin dia sudah operating profit. Uh, Nah, ini saya ambil kutipan dari Bapak Lau Keng Hong yang sangat saya kagumi. Ya. Saya juga pernah ketemu beliau langsung. Memang ketemu langsung sama kutipan-kutipannya, saya merasa itu sosok yang luar biasa. Beliau pernah berkata ya, saya kutip saya baca juga sih, Tuhan itu maha pengampun, tapi pasar modal itu tiada ampun. Jadi kalau kita misalnya beli saham yang salah harga, beli saham yang tidak ada fundamentalnya, ya kalau kita berbuat salah kan Tuhan masih mengampuni. Tapi kalau kita sudah beli saham yang salah, harga sahamnya bisa turun, jatuh, bahkan tidak liquid gitu. Nah, jadi dalam konteks perusahaan super apps di Indonesia seperti Goto itu kemampuan untuk mencetak laba, ya, meningkatkan penjualan, meningkatkan market share itu sangat penting di mata investor. Dan tidak hanya bagi mata investor, juga bagi keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Bagaimana perusahaan mau survive kalau tiap tiap kuartal rugi 6 triliun, 5 triliun, 6 triliun, 5 triliun. Bangkrutlah perusahaan. Mana ada uang segitu banyak untuk dibakar. Ya, jadi semoga ya ini bukan analisis saham ini bagus apa enggak, harganya naik atau turun, bukan. Ini lebih kepada suatu pandangan saja sih. Mudah-mudahan perusahaan-perusahaan yang super apps di Indonesia gitu ya, apalagi Goto yang menjadi regional championnya kita, itu bisa apa namanya segera mencetak laba bersih sehingga keberlangsungan perusahaannya juga akan semakin baik. Oke, demikian sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.